Rumah itu besar dan rapi, halamannya luas dengan pagar besi berwarna putih yang mulai berkarat di ujung-ujungnya. Beberapa pot bunga tampak dibiarkan kering, dan tirai-tirai jendela jarang dibuka. Dari luar rumah itu tampak seperti rumah keluarga yang utuh, tapi di dalamnya hanya ada Ayu sendirian. Ayu duduk di ruang tamu yang sepi, memandangi hujan yang turun perlahan di luar jendela. Hujan sore seperti ini selalu membangkitkan rasa yang sama, kosong, lengang, dan dingin. Sudah hampir 6 bulan suaminya, Anton, bekerja di Dubai. Mereka dulu merintis usaha kuliner kecil bersama, tapi saat pandemi menghantam, bisnis itu tumbang. Anton lalu memutuskan untuk menerima pekerjaan kontrak di luar negeri. Untuk masa depan kita juga, katanya waktu itu. Ayu hanya mengangguk. Saat itu ia tahu keputusan itu rasional, tapi setelah beberapa bulan sendiri di rumah besar itu, ia mulai kehilangan arah, bangun pagi, sarapan sendiri, membersihkan rumah sendiri, dan tidur sendiri. Hari-harinya berlalu tanpa suara, kecuali deru mesin cuci dan suara televisi yang hanya dinyalakan untuk mengusir hening. Kadang Anton menelepon, tapi hanya sebentar. Suaranya lelah, pembicaraannya singkat. "Aku capek banget hari ini, nanti kita lanjut ngobrol, ya?" Ayu mengerti, tapi juga kecewa. Rasa rindunya tak tersampaikan, hanya terbungkus dalam anggukan dan senyuman yang dipaksakan. Pagi ini pun sama. Ia duduk di meja makan, menyendok nasi yang sudah dingin, sambil sesekali melihat ke arah jendela dapur. Matahari belum tinggi, tapi udara sudah lembab. Di luar, terdengar suara langkah seseorang lewat depan rumah. Ayu menoleh dan melihat sosok pria muda membawa helm di tangannya, melintas pelan sambil melirik ke arahnya. Itu Dani, tetangganya yang baru pindah 3 bulan lalu. Rumahnya persis di sebelah kanan rumah Ayu. Sejak awal Dani pindah, mereka hanya saling tersenyum dari kejauhan. Dani kelihatan sopan, jarang keluar, dan tiap pagi selalu berangkat kerja dengan kemeja rapi. Hari ini pun Dani menoleh dan menyapa, "Pagi, Bu Ayu." Ayu membalas dengan senyum tipis. "Pagi juga, Mas Dani." Sapaan singkat, tapi ada sesuatu yang berbeda, mungkin karena di hari-hari penuh kesunyian seperti ini, satu kalimat sederhana bisa terasa seperti perhatian hangat. Setelah Dani berlalu, Ayu kembali menatap meja makan. Ia menghela nafas, mengusap lehernya yang pegal. Rumah ini terlalu sunyi, terlalu besar untuk dirinya sendiri, dan perlahan-lahan ia mulai menyadari, mungkin yang ia rindukan bukan hanya suaminya, tapi kehadiran seseorang. Suara, perhatian, dan suara Dani barusan, entah kenapa, masih terngiang di kepalanya. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris sama. Hujan turun hampir setiap sore, membasahi halaman dan menyisakan aroma tanah yang lembab. Ayu tetap menjalani rutinitasnya, membersihkan rumah, memasak seadanya, lalu menonton televisi yang lebih sering jadi teman bicara daripada hiburan. Tapi ada satu hal yang mulai berubah, Dani. Setiap pagi, Dani lewat di depan rumah Ayu sambil menyapa. Kadang hanya lambaian tangan, kadang senyum, kadang satu dua kalimat ringan. "Sudah sarapan, Bu?" Atau, "Hujannya deras ya, kemarin." Bagi orang lain, mungkin itu hal biasa, tapi bagi Ayu, yang sudah lama tidak diajak bicara hangat dari dekat, sapaan itu seperti setetes teh hangat di pagi yang dingin. Suatu pagi, Ayu sedang menyapu halaman depan, rambutnya dikuncir sederhana, memakai daster hijau polos dan sandal rumah yang sudah agak usang. Dani baru keluar, mengenakan jaket dan helm di tangan. "Mau berangkat, Mas?" Sapa Ayu lebih dulu, spontan Dani tersenyum. "Iya, Bu, hari ini ada survei lokasi, agak jauh, tapi enak sih, masih pagi, belum terlalu panas." Ayu mengangguk, tersenyum singkat, tapi Dani tak langsung pergi. Ia berdiri sebentar di balik pagar rumahnya, menatap halaman Ayu yang penuh daun gugur. "Kalau boleh tahu, Bu, Ayu tinggal sendiri ya di rumah ini?" Pertanyaan itu membuat Ayu terdiam sejenak. Ia menatap wajah Dani, ramah, sopan, tapi dengan rasa ingin tahu yang wajar. "Iya," jawabnya akhirnya, "suami saya kerja di luar negeri, sudah beberapa bulan." "Oh," Dani tampak paham, "pasti sepi ya?" Ayu tertawa kecil, getir. "Iya, sepi banget." Ada keheningan beberapa detik, tapi keheningan itu bukan canggung, justru terasa nyaman.
Seperti ruang kosong yang tidak perlu segera diisi, Dani tersenyum lagi, lalu membuka pintu gerbangnya. Kalau butuh bantuan atau sekedar ngobrol, saya di sebelah Bu, jangan sungkan. Ayu menatap punggung Dani saat ia pergi, ada perasaan hangat yang mengendap di dada, bukan karena perhatian itu istimewa, tapi karena ia sudah lama sekali tidak merasa dilihat, didengar. Sore harinya, saat hujan kembali turun, Ayu menyalakan teh di dapur, ia duduk di teras, memandangi langit yang kelabu, dan tanpa sadar mengingat senyum Dani pagi tadi. Malam itu saat ia memeluk guling di tempat tidur yang terlalu lebar, pikirannya masih melayang pada kalimat Dani tadi. Kalau butuh ngobrol, saya di sebelah, sebuah tawaran sederhana, tapi cukup untuk mengguncang sunyi yang selama ini tak tertembus. Hari Minggu datang dengan awan gelap dan angin lembut yang menyusup ke celah jendela. Ayu bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah membersihkan dapur, ia membuat teh hangat dan duduk di ruang tengah. Sejak pagi langit tampak murung, ia tahu hujan pasti akan turun. Benar saja, menjelang pukul 9.00, rintik hujan mulai jatuh, perlahan berubah menjadi deras, di luar suara air yang menghantam genteng dan dedaunan menenangkan, tapi juga membawa rasa sepi yang makin tebal. Saat sedang menatap pot bunga kecil di teras, Ayu melihat Dani berdiri di depan gerbang rumah, memegang jaket basah, wajahnya sedikit bingung. Ayu memanggil, "Mas Dani, hujannya deras, mau mampir dulu, tunggu reda aja?" Dani tampak sedikit ragu, tapi akhirnya tersenyum. "Kalau nggak merepotkan, Bu." "Nggak sama sekali, masuk aja sini." Duduk di teras dulu. Ayu buru-buru mengambil kursi rotan tambahan dan membawa teko-teh dari dapur. Dani duduk, menepuk-nepuk bahunya yang lembab, lalu menerima cangkir yang disodorkan Ayu. "Terima kasih, Bu Ayu. Wah, ini pas banget, hangat dan manis," katanya sambil tertawa kecil. Ayu ikut tersenyum, kalau udah basah kehujanan, teh panas itu teman terbaik. Beberapa menit pertama, obrolan mereka ringan tentang cuaca, pekerjaan Dani yang sering berpindah lokasi, dan tanaman Ayu yang mulai layu, tapi kemudian, tanpa mereka sadari, pembicaraan mulai dalam. "Rumah ini peninggalan orang tua saya," ucap Ayu pelan. "Dulu ramai, ada ibu, ayah, adik-adik, sekarang kosong semua. Anton pun jarang pulang." Dani menatap Ayu dengan mata yang tenang. "Bu Ayu kuat ya, bisa bertahan sendiri." Ayu mengangguk, lalu menggeleng. "Saya bertahan, iya, tapi kuat. Nggak selalu. Ada hari-hari di mana saya cuma nangis di kamar. Ada juga hari di mana saya merasa nggak punya siapa-siapa." Dani menunduk, mengaduk tehnya perlahan. "Saya juga ngerti rasanya sendiri, Bu. Hidup merantau dari dulu, pindah-pindah, teman pun nggak banyak. Rumah saya aja baru kali ini punya tetangga yang bisa diajak ngobrol hangat." Mereka tertawa pelan bersama. Suasana menjadi akrab tanpa dipaksakan. Hujan terus mengguyur halaman, membuat udara terasa makin dingin, tapi di teras itu, dua cangkir teh dan dua hati yang saling terbuka mulai menghangatkan segalanya. Ayu menatap Dani, wajah pria itu biasa saja, tidak terlalu tampan, tapi tenang dan tulus, dan lebih dari itu, dia hadir di saat Ayu membutuhkan kehadiran seseorang, bukan hanya suara dari telepon yang sering putus-putus dari luar negeri. Ketika hujan mulai reda, Dani berdiri. "Saya pamit dulu, Bu, makasih ya, tehnya dan obrolannya." Ayu mengangguk, "Kapan-kapan mampir lagi aja, kalau nggak sibuk." Dani tersenyum, lalu melangkah pergi, dan saat pintu pagar tertutup pelan, Ayu masih berdiri di teras, menggenggam cangkir yang masih hangat, dengan hati yang kini mulai terasa sedikit lebih penuh. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di teras, Dani dan Ayu semakin sering bertegur sapa, kadang hanya saat Dani pulang kerja, kadang saat pagi hari ketika Ayu menyiram tanaman. Obrolan-obrolan singkat itu seperti jeda kecil yang menyegarkan di antara rutinitas sunyi. Suatu sore, saat langit mendung tapi belum hujan, Ayu tengah berdiri di dapur, memandangi keran wastafel yang bocor, air menetes pelan tapi terus-menerus, membasahi lantai. Ayu sudah mencoba mengencangkan, tapi tetap saja tak berhasil. Dengan ragu, Ayu berjalan ke pagar dan melihat rumah Dani yang terbuka. Ia berdiri sebentar, lalu memanggil pelan, "Mas Dani."
Tak lama, Dani keluar, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya sedikit terkejut, tapi senyumnya tetap ramah. Ada apa, Bu Ayu? Maaf ganggu, keran dapur saya bocor, saya udah coba putar, tapi tetap netes. Mas Dani bisa lihat sebentar nggak kalau nggak sibuk? Dani tersenyum sambil mengangguk. Boleh, coba saya lihat. Ya, di dalam rumah, Dani mengikuti Ayu ke dapur. Ruangan itu bersih, rapi, dan terasa hangat dengan aroma kayu manis dari dapur yang baru saja dipakai. Dani membungkuk membuka laci bawah wastafel dan mulai memeriksa sambungan pipa. Ayu berdiri tak jauh darinya, memandangi punggung pria itu yang tampak kokoh. Ia menggulung lengan bajunya pelan. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia tolak, campuran canggung, gugup, dan nyaman. Dani mengangkat wajahnya. Kayaknya cuma kendor, Bu. Saya kencengin. Ya. Ayu mengangguk. Iya, silakan. Saat Dani hendak berdiri, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Ayu yang tengah memegang lap di sisi wastafel. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat keduanya berhenti sejenak. Mereka saling menatap, tak ada kata yang keluar, hanya diam, tapi bukan diam biasa, diam yang penuh kesadaran bahwa mereka sudah terlalu dekat, lebih dekat dari yang seharusnya. Ayu menarik tangannya pelan, memalingkan wajah. Maaf, saya nggak sengaja. Dani berdiri perlahan. Suaranya pelan. Saya juga nggak apa-apa, Bu. Suasana di dapur jadi hening, hanya suara tetesan air terakhir dari keran yang kini sudah kencang. Beberapa saat kemudian, Dani tersenyum canggung. Kerannya udah beres, Bu. Saya balik dulu ya. Ayu mengantar Dani sampai depan pintu. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia mulai menyadari sesuatu. Dirinya tak lagi hanya merindukan suaminya, ia mulai merindukan kehadiran yang nyata di depan mata. Sentuhan ringan tadi seperti membuka celah kecil yang tak bisa ia tutup rapat lagi. Setelah Dani pergi, Ayu duduk di kursi makan, tangannya masih terasa hangat, seolah sentuhan itu tertinggal lebih lama dari seharusnya, dan di luar, langit mendung itu seakan ikut menyimpan rahasia kecil yang baru saja lahir di antara mereka. Hujan turun sejak sore, lebat dan deras, membasahi seluruh halaman. Langit gelap seperti malam datang lebih awal. Ayu duduk di sudut ruang tamu, menggenggam ponselnya erat, wajahnya tegang, matanya sembab. Suaranya parau setelah menelpon Anton. Panggilan barusan hanya berlangsung 3 menit, Anton terdengar tergesa, dingin. Bahkan ketika Ayu bercerita soal kondisi rumah yang mulai bocor dan betapa lelahnya ia mengurus semuanya sendiri, Anton hanya menjawab pendek, nanti aku transfer uangnya, jangan lebay. Kalimat itu menghantam Ayu lebih dari yang bisa ia bayangkan, bukan soal uang, tapi karena ia hanya ingin didengar, dipahami, dianggap hadir, meski hanya lewat kata-kata. Air matanya mengalir lagi, ia duduk memeluk lutut, mencoba meredam isaknya yang pelan, tapi air mata tak bisa dibohongi, apalagi rasa kehilangan yang terus menggumpal di dalam dada. Saat itulah suara pagar depan terdengar langkah tergesa melintasi teras, lalu ketukan di pintu. Ayu berdiri pelan, menyeka air mata, dan membuka pintu. Dani berdiri di sana, basah kuyup, memegang payung kecil, wajahnya khawatir. Saya dengar suara ibu dari luar, nggak apa-apa. Ayu hanya diam, matanya merah, tubuhnya sedikit gemetar. Dani menurunkan payungnya, menatap wajah Ayu yang basah, bukan karena hujan, tapi air mata. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya pelan. Ayu menggigit bibirnya, menunduk, lalu tiba-tiba langkahnya maju. Ia memeluk Dani erat, tanpa kata. Dani sempat terkejut, tapi tidak menolak. Ia membalas pelukan itu perlahan, membiarkan Ayu bersandar di dadanya. Pelukan itu basah oleh sisa air hujan, oleh kesedihan yang menumpuk, oleh kerinduan yang tak pernah tersampaikan. Aku capek, Mas, bisik Ayu lirih, nyaris tak terdengar. Aku capek sendiri terus. Dani mengelus pelan punggung Ayu. Saya tahu. Mereka berdiri lama di ambang pintu, hujan masih mengguyur di luar, tapi di tengah derasnya hujan dan kabut yang menggantung, ada kehangatan yang perlahan tumbuh di antara dua hati yang retak. Ketika Ayu akhirnya melepaskan pelukannya, matanya tampak sedikit lebih tenang, ia mengangguk kecil.
malu tapi tak menyesal. Maaf, saya nggak tahu kenapa tadi. Dani hanya tersenyum lembut. Nggak usah minta maaf, Bu. Kadang kita cuma butuh seseorang buat dipeluk. Ayu menunduk, mengangguk pelan dalam hatinya. Pelukan itu mengisi ruang kosong yang selama ini hanya diisi bayang-bayang, dan Dani tanpa rencana telah menjadi tempat Ayu berlabuh sejenak. Malam itu, Ayu tidur lebih awal, tapi kali ini tanpa tangis. Hanya dada yang terasa berat dan nama Dani yang pelan-pelan mulai tumbuh di hatinya, seperti benih kecil yang diam-diam mencari cahaya. Beberapa hari berlalu sejak pelukan itu, Ayu dan Dani tak membicarakannya, seolah-olah semua berjalan seperti biasa. Tapi mereka berdua tahu, ada sesuatu yang berubah. Tatapan mereka kini lebih lama, sapaan mereka lebih lembut, dan keheningan di antara mereka tak lagi kosong, melainkan penuh makna yang tak terucapkan. Malam itu, listrik di sebagian kompleks perumahan padam, hujan baru saja reda, dan angin lembab membuat udara terasa lengket. Ayu menyalakan lilin di ruang tamu, duduk bersandar di sofa sambil melamun. Rumah tampak redup, tenang, dan untuk pertama kalinya terasa seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ayu terkejut, tapi hatinya langsung berdebar. Ia tahu itu bukan Anton. Dan benar saja, ketika ia buka pintu, Dani berdiri di sana, mengenakan kaos hitam tipis dan celana pendek, memegang senter kecil. "Listrik padam ya?" tanyanya pelan. Ayu mengangguk. "Iya, masuk aja kalau mau. Rumah saya ada lilin, agak terang dikit." Dani masuk, dan mereka duduk di ruang tamu yang remang. Cahaya lilin menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Mereka diam beberapa saat, hanya mendengarkan bunyi jangkrik dari luar dan detak jantung masing-masing yang tak tenang. "Ayu," Dani memanggil namanya untuk pertama kali tanpa embel-embel Bu. Suaranya pelan, dalam. Ayu menoleh, menatap Dani yang kini duduk lebih dekat. Mata mereka saling bertemu, tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hanya tatapan penuh rasa yang tertahan. "Aku tahu ini salah," ucap Dani pelan, nyaris berbisik. "Tapi aku juga tahu kita sama-sama butuh kehangatan." Ayu tak menjawab, ia hanya menunduk, lalu mengangguk pelan. Tangannya yang gemetar menggenggam lengan Dani. Dalam keheningan itu, Dani menyentuh pipi Ayu dengan hati-hati, seolah takut menyakiti. Ayu menutup mata, merasakan sentuhan itu seperti aliran hangat yang menyusup ke seluruh tubuh. Bibir mereka akhirnya bersentuhan pelan, ragu, tapi penuh perasaan, tak terburu-buru, tak kasar, hanya menyatu dalam kerinduan panjang yang tak pernah terucap. Dani mencium kening Ayu, lalu membelai rambutnya. Mereka saling menatap, lalu saling membuka diri, bukan hanya pakaian, tapi juga luka, kesepian, dan kerinduan yang selama ini tersembunyi. Di atas sofa yang empuk dalam cahaya lilin yang temaram, mereka menyatu dengan pelan. Gerakan mereka tenang, penuh kelembutan, seperti menebus sunyi yang selama ini membalut hari-hari mereka. Ayu menggenggam tangan Dani erat, tak ingin melepaskan. Dani membisikkan kata-kata lembut di telinganya, membuat Ayu menangis pelan dalam pelukan, bukan karena menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dimiliki, disentuh dengan hati, bukan hanya tubuh. Ketika semua berakhir, mereka tetap berpelukan lama. Tak satu pun dari mereka bicara tentang masa depan, tentang kemungkinan, atau tentang Anton. Malam itu bukan tentang masa depan, malam itu adalah milik mereka. Satu malam yang hangat di antara malam-malam sunyi yang panjang. Dan ketika Dani akhirnya pulang, Ayu tak menahannya. Ia hanya menatap punggung itu dengan hati yang tak lagi kosong, tapi juga tak sepenuhnya tenang. Ia tahu malam ini akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, matahari pagi muncul malu-malu dari balik awan. Ayu duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin, kepalanya penuh, dadanya berat. Malam tadi masih terekam jelas dalam ingatannya. Sentuhan Dani, bisikan hangatnya, dan pelukan yang terasa terlalu dalam untuk sekadar pelampiasan. Tapi pagi ini, semuanya terasa nyata kembali. Rumah besar ini, rasa sepinya, dan statusnya sebagai seorang istri. Dani tidak datang pagi itu, tak ada sapaan di pagar, tak ada senyuman dari balik helm. Ayu menunggu,
meski berpura-pura sibuk di dapur. Dan saat matahari mulai meninggi, ia tahu Dani sedang menjaga jarak. Hari-hari berikutnya pun berjalan lebih sunyi dari biasanya. Dani hanya terlihat sepintas, masuk dan keluar rumah cepat-cepat, tak lagi menyapa seperti sebelumnya. Tapi Ayu tahu, bukan karena marah, bukan juga karena menyesal, justru karena Dani tahu mereka sudah melangkah terlalu jauh. Sore itu, Ayu memberanikan diri mengetuk pintu rumah Dani. Saat pintu dibuka, Dani tampak terkejut tapi tak menghindar. Mereka saling diam beberapa detik sebelum Ayu berkata pelan, "Boleh ngobrol sebentar?" Dani mengangguk, mempersilakannya masuk. Di dalam, Ayu duduk di kursi ruang tamu kecil yang sederhana, sementara Dani berdiri di dekat jendela, memandang keluar. "Maaf kalau aku datang tiba-tiba," kata Ayu perlahan. Dani menghela nafas panjang. "Aku yang harusnya minta maaf karena membiarkan semuanya terjadi. Aku tahu kamu masih istri orang." Ayu menunduk, memainkan jari-jarinya yang gemetar, "Tapi kamu juga tahu aku butuh itu. Kita butuh itu." Dani akhirnya duduk di seberangnya. "Iya, tapi kita nggak bisa terus begini, kita nggak bisa pura-pura nggak ada apa-apa, tapi juga nggak bisa bertindak seolah semua sah." Mereka saling menatap, ada kesedihan yang mengambang di udara. "Aku nggak minta apa-apa dari kamu, Mas. Aku cuma nggak mau kehilangan kehangatan yang kamu beri, bahkan kalaupun itu cuma diam-diam, aku butuh kamu ada," kata Ayu pelan, jujur tanpa beban. Dani tak langsung menjawab, tapi ia menggenggam tangan Ayu, menatap matanya dalam. "Kalau memang harus diam-diam, ya sudah, tapi jangan pura-pura kita nggak saling butuh. Tak ada janji, ada komitmen." Tapi tangan mereka tetap saling menggenggam, seolah sepakat dalam diam. Malam itu, Dani tidak datang lagi ke rumah Ayu, tapi ia tetap ada dalam bentuk pesan singkat, dalam perhatian kecil, dan dalam tatapan saat mereka bertemu sebentar di jalan. Mereka menyadari hubungan mereka tak akan punya nama, tapi punya tempat di hati masing-masing. Mereka saling menjaga, tak melampaui, tapi juga tak melepas. Sebuah ikatan yang aneh, tak tergenggam sepenuhnya, tapi juga tak bisa dipisahkan. Dan setiap kali hujan turun, Ayu berdiri di balik jendela, menatap tetes-tetes air yang jatuh dari langit, dan hatinya selalu berbisik, "Dia pasti tahu aku masih menunggu." Sudah hampir 2 bulan sejak malam itu, dan hubungan Ayu dan Dani tetap berjalan dalam sunyi, rapat, hati-hati, tapi tidak pernah sepenuhnya menjauh. Mereka tak lagi saling menyentuh, namun kebersamaan mereka tak pernah benar-benar padam. Ayu kembali menjalani hari-hari seperti biasa, memasak, menyapu, menyiram tanaman, dan sesekali mengirim pesan singkat ke Dani, tidak banyak kata, tapi cukup untuk mengabarkan bahwa keduanya masih saling terhubung. Namun, perlahan, satu bayang mulai datang, menebal. Anton, suaminya, semakin sering menelepon, tidak hanya menanyakan kabar, tapi mulai curiga. Suaranya tak lagi sekedar lelah, tapi tajam seperti sedang mengukur jawaban Ayu. "Kamu sering gak angkat telepon akhir-akhir ini?" ujar Anton dalam salah satu panggilan. Ayu menggenggam ponselnya erat. "Maaf, kadang lagi di dapur atau ketiduran." "Kamu beneran sendiri di rumah kan?" Pertanyaan itu menggantung lama. Ayu menjawab pelan, "Iya, sendiri." Tapi jawaban itu tidak keluar dengan yakin. Hatinya berdebar kencang setelahnya, bukan karena bohong, tapi karena takut ketahuan bahwa ada ruang dalam hatinya yang kini sudah diisi orang lain. Beberapa hari kemudian, Anton mengirim pesan, "Minggu depan aku pulang." Pesan itu pendek, tapi isinya mengguncang seluruh tubuh Ayu. Tangannya gemetar saat membaca. Dunia yang selama ini tenang, meski penuh rahasia, kini seperti hendak runtuh. Hari-hari menjelang kedatangan Anton terasa berat. Ayu menata rumah, mencuci gorden, mengepel lantai berkali-kali, bukan karena ingin menyambut suaminya, tapi karena ingin menyibukkan diri dari rasa panik yang tak bisa disembunyikan. Malam sebelum Anton pulang, Ayu duduk di teras, memandangi rumah Dani. Ia ingin menyapanya, mengucap sesuatu, apapun, tapi tak sanggup, seolah mengerti. Dani keluar,
berdiri di depan pagar, menatap Ayu dari kejauhan. Mereka tidak bicara, hanya saling pandang dalam diam. Dani mengangguk pelan, Ayu membalas dengan anggukan serupa. Tidak ada perpisahan resmi, tidak ada kata putus, tapi mereka tahu besok segalanya akan berubah. Malam itu, Ayu menangis pelan di kamarnya, memeluk guling, seperti malam-malam dulu, tapi kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Anton tiba siang hari, mobil sewaan yang membawanya berhenti di depan rumah, disambut oleh Ayu yang berdiri canggung di ambang pintu. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang longgar, wajahnya dipoles rapi, tapi senyumnya kaku. Anton turun dari mobil dengan wajah letih dan ekspresi datar. Ia membawa 2 koper besar dan hanya menyapa singkat. "Halo," Ayu tersenyum mencoba terdengar hangat. "Capek ya, mau saya buatkan teh?" Anton hanya mengangguk sambil masuk ke dalam rumah. Ayu mengekor di belakang, mengamati gerak-gerik suaminya yang terasa asing. Sudah lama tak bertemu, tapi kehadiran Anton tak serta-merta membawa kehangatan. Rumah terasa penuh, tapi juga hampa dalam cara yang berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kehampaan yang kaku. Anton lebih sering di kamar, sibuk dengan laptop dan telepon. Sesekali makan bersama Ayu, tapi tanpa banyak obrolan. Ketika Ayu mencoba bercerita tentang kebunnya atau hari-harinya selama Anton pergi, suaminya hanya menanggapi dengan singkat, "Ya, udah." "Oh gitu, nanti aja ceritanya." Tak ada pelukan, tak ada kecupan hangat di kening seperti dulu, bahkan saat malam tiba dan mereka berbaring di ranjang yang sama, tubuh mereka tetap berjauhan, seolah tak saling mengenal. Ayu mencoba bertahan, mencoba kembali menjadi istri yang seharusnya, tapi hatinya tahu Anton memang pulang, tapi jiwanya masih jauh dan dirinya tak lagi utuh. Suatu malam saat hujan turun pelan, Ayu berdiri di jendela kamar sambil menatap keluar. Di kejauhan, lampu rumah Dani menyala lembut. Ia tahu Dani sedang di rumah, tapi tidak ada pesan malam itu, tidak ada sapaan, hanya cahaya dari rumah sebelah yang entah kenapa terasa lebih hangat daripada pelukan suaminya sendiri. Ayu menghela nafas panjang. Di belakangnya, Anton sudah tertidur, membelakangi, tak mendengar suara hujan, tak merasakan gundah di dada istrinya. Malam itu Ayu sadar, yang ia rindukan bukan sekedar kehadiran seseorang di rumah, tapi kehadiran yang benar-benar hadir, yang mau melihat, mendengar, dan menyentuh hatinya, bukan sekedar tubuhnya. Dan Dani, meski kini menjauh, pernah hadir dengan cara yang tak bisa Anton lakukan, bahkan setelah pulang. Waktu terus berjalan, Anton telah kembali hampir 3 minggu, namun suasana rumah tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kehadirannya sekadar formalitas, tubuhnya ada, tapi jiwanya tak menyentuh siapapun. Ayu menjalani hari-hari dengan irama hampa, memasak, mencuci, menyiapkan makanan, lalu membersihkan meja makan yang hanya diisi suara sendok dan piring. Dani pun tetap menjaga jarak. Ia tak lagi berdiri di pagar atau mengetuk pintu, tapi sesekali Ayu menangkap pandangan sekilas dari jendela kamarnya. Dani tengah menyapu halaman atau duduk di teras sambil menyeruput kopi. Mereka tak bicara, tapi dalam setiap diam yang mereka pelihara, masih ada sisa rasa yang tak hilang. Sore itu, Ayu sedang mengganti air di vas bunga ruang tamu. Saat ponselnya berbunyi, satu pesan masuk dari Dani. "Apa kabar?" Hanya 2 kata, tapi cukup untuk menghentikan gerakan Ayu. Ia duduk, memandangi pesan itu lama. Di balik layar kecil itu, ada seseorang yang dulu mengisi kekosongan hidupnya dengan hadir, bukan hanya janji. Ayu tak membalas, bukan karena tak ingin, tapi karena tahu jawaban apapun hanya akan membuka luka yang mereka berdua sudah belajar untuk bungkus rapi. Malamnya, Ayu duduk di teras sendirian, Anton masih di dalam, sibuk dengan panggilan video bersama rekan-rekannya di Dubai. Suaranya terdengar dari balik jendela, tentang angka, proyek, dan peluang kerja, bukan tentang istrinya. Ayu menatap langit malam, hening. Hanya suara jangkrik dan desah angin yang pelan. Ia teringat malam saat hujan deras dan Dani memeluknya. Malam ketika ia merasa menjadi seseorang yang berarti, bukan hanya pengurus rumah,
Saat tubuhnya disentuh dengan hati, bukan kewajiban, dan sekarang semuanya sudah menjadi kenangan, diam-diam disimpan, diam-diam dikenang. Ayu memejamkan mata. Di hatinya ia tidak menyesali apa yang pernah terjadi, karena dari semua itu ia belajar bahwa kehangatan bukan selalu datang dari siapa yang seharusnya, tapi dari siapa yang benar-benar hadir. Dan meski hidup terus berjalan, dan Dani kini hanya menjadi tetangga biasa di seberang pagar, Ayu tahu ada bagian dari dirinya yang tak akan sama lagi. Ia bukan wanita yang sepenuhnya bahagia, tapi juga bukan wanita yang sepenuhnya kosong. Ia hanya seseorang yang pernah kesepian, lalu menemukan pelipur hati di tengah sunyi, dan malam itu, seperti malam-malam berikutnya, ia tetap duduk diam, menjaga rasa yang tak bisa ia miliki, tapi juga tak sanggup ia buang, karena beberapa cinta memang diciptakan untuk tidak dimiliki.